Oke, kita mulai saja. Ini saya sudah share screen. Apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Nampak, Bu. Sudah, Bu, sudah. Integrasi numerik masih seputar integral ya. Integral. Pertemuan kemarin, minggu lalu, kita belajar tentang integrasi numerik, metode PIAS ya. PIAS itu segmen, partisi, kan? Nah, kalau sekarang kita akan belajar integrasi numeriknya itu metode Newton-Cotes. Kalau kemarin metode PIAS ada rektangular, ada trapezoida. Nah, sebelum ke situ, kita kembali ke nol, ke awal, sebelum ke integral. Karena masih ada yang bingung ya, untuk apa integral itu. Jadi kita di sini dulu turunan asal mulanya. Turunan atau disebut juga derivatif. Itu juga ya, karena memang banyak istilah, padahal itu aja. Nah, maksud dari turunan ini kan pengukuran terhadap fungsi ya. Fungsi yang berubah seiring perubahan nilai. Bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Contohnya yaitu kecepatan. Kecepatan ini merupakan turunan posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu. Posisi benda. Proses menemukan turunan disebut diferensiasi. Ini istilah-istilah ya. Kebalikan dari turunan, anti turunan. Atau disebut juga dengan integral atau integrasi. Nah, integral. Integral ini merupakan konsep penjumlahan secara berkesinambungan. Jadi, untuk apa integral? Di sini integral itu untuk menghitung luas. Ini luas ya, luas, volume, atau konsep lainnya. Makanya untuk studi kasusnya, kita membaca jurnal beberapa metode. Nah, di situ kan di jurnal kita bisa tahu studi kasus dari metode tersebut untuk apa. Analoginya gini, di dalam metode, misalnya metode SPK, sistem penunjang keputusan. Sudah belajar belum SPK? Sudah, Bu, semester ini, Bu. Udah semester ini. Nah, itu kan untuk SPK itu intinya goalnya itu keputusan gitu ya, memutuskan gitu, dengan beberapa metode. Memutuskan apa? Entah itu misalnya apakah dia berhak mendapatkan beasiswa gitu, apakah dia berhak di ACC pengajuan kreditnya dengan kriteria dan juga bobot tertentu kan. Nah, intinya adalah studi kasusnya itu luas. Misalnya itu untuk penentuan beasiswa atau untuk penentuan di ACC atau tidaknya sebuah pengajuan kredit. Itu kan tidak langsung berhadapan dengan teknik informatika gitu ya. Itu kan ekonomi gitu ya. Nah, tetapi seorang teknik informatika tugasnya adalah mengaplikasikan atau mengimplementasikan studi kasus tersebut dengan metode dan bikin softwarenya, bikin aplikasinya. Nah, di sini tugas dari teknik informatika. Jadi, korelasi antara teknik informatika dengan metode-metode beberapa mata kuliah, contohnya metode numerik juga sama. Jadi, tugas teknik informatika itu memang untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan metode yang ada terhadap kehidupan nyata. Nah, untuk metode numerik sendiri memang
dipelajari di beberapa prodi ya, matematika, teknik sipil, teknik perkapalan, fisika. Karena memang studi kasusnya banyak di mereka. Cuma karena diterapkan pada bahasa pemrograman, entah itu C++, itu kan, Pascal atau C#, atau Python, itu kan bahasa-bahasa pemrograman yang memang dipelajari di teknik informatika. Sehingga teknik informatika mempelajari metode numerik. Oke, kita balik lagi ke sini. Integral. Integral dan kebalikannya, inverse itu kebalikannya ya. Kebalikan integral itu kan tadi ya turunan atau disebut juga diferensiasi. Nah, kenapa integral itu diadain? Nah, ini ya. Untuk menyelesaikan masalah yang berkebalikan dari diferensiasi tadi turunan. Integral merupakan konsep penjumlahan secara berkesinambungan. Makanya rumus-rumusnya itu nanti intinya itu penjumlahan. Nah, ini simbol integral. Ini ya, ini pembatas nih simbolnya nih. Batas bawah, batas atas. Nah, ini simbol dari integral pembatasnya. Jadi di sini fungsinya nih. Kadang kita melihat fx atau x pangkat 2 atau ln x gitu, atau eksponensial e pangkat x gitu, dan sebagainya. Nah, ini ilustrasi dari integral itu sendiri. Ini fungsi gitu. Untuk menghitung, makanya studi kasusnya itu, misalnya untuk kemarin itu studi kasusnya tentang ini ya, aliran sungai ya. Kan itu nggak beraturan. Misalnya bisa aja di sini bentuknya seperti ini misalnya. Ya udah tinggal dibagi aja di dalam bidang kartesius. Jadi pakai sumbu X, sumbu Y. Hitung dulu sebelah sini sehingga ini luas pertama, itu luas kedua, ini luas ketiga. Nanti tinggal ditotalkan. Nah, integrasi numerik, mengintegrasikan, maksudnya memadukan bersama. Kan makanya rektangular, metode rektangular, bentuk kotak atau trapezoidal, itu kan trapesium ya, menjumlahkan total. Nah, ini dalam bidang matematika dan fisika. Nah, saya beli buku metode numerik berbasis Python. Ketika saya baca, ternyata memang studi kasusnya itu banyak rumus-rumus fisika. Tapi di situ ada rumusnya, penyelesaiannya, dan juga pengaplikasiannya dengan bahasa pemrograman Python. Ini luas ya, intinya luas. Luas bentuk arbitrer. Arbitrer ini bentuk tidak beraturan gitu. Arbitrer, suka-suka gitu. Nah, ini kurva gitu. Itu volume benda padat. Yang dihitung tentu saja luas daerah di bawah fungsi, di bawah garis tadi gitu ya. Dengan selang yang diberikan. Jadi memang menghitung luas, tapi ada batasannya gitu, dari mana sampai mana. Nah, untuk metode numerik, yang sering digunakan itu metode Euler, metode Hehn, Runge-Kutta, metode trapesium. Nah, sekarang ini metode Newton-Cotes. Ini memang tidak kita pelajari semuanya karena banyak banget. Seperti halnya metode-metode yang ada di kriptografi gitu, keamanan komputer. Pokoknya ada mata kuliah kriptografi khusus. Karena memang metode kriptografi banyak banget. Sehingga ada mata kuliah khususnya. Atau ada juga yang disatukan dengan mata kuliah keamanan komputer. Jadi yang dipelajari paling 2 metode atau 3 metode. Nah, ini masih seputar
istilah integrasi numerik ya. Ada disebut juga kuadratur numerik atau kuadratur ya. Sama aja integrasi juga, sinonim dari integrasi. Nah, untuk proses penentuan luas. Jadi untuk apa integral itu? Penentuan luas. Cuma metodenya banyak. Makanya penelitian atau jurnal itu ada yang mengimplementasikan gitu kan. Ada juga yang membandingkan metode satu dengan metode lainnya. Terus ada yang modifikasi. Nah, untuk metode integral itu ada untuk integral satu dimensi, ada yang multidimensi. Kalau satu dimensi, contohnya metode Pias. Nah, metode Pias di pertemuan kemarin gitu ya, ada rektangular gitu ya, ada trapezoidal. Nah, untuk trapezoidal ini masuk ke sini juga. Yang membedakannya itu asal-usul rumusnya. Tapi tetap aja sama. Ini metode Newton-Cotes ini ada metode trapezoidal, ada Simpson 1/3, Simpson 3/8. Ada kuadratur Gauss ya untuk satu dimensi. Nah, untuk multidimensi, Monte Carlo, Sparse-Bliss. Nah, yang akan kita pelajari malam ini yaitu metode Newton-Cotes. Ini berasal dari nama orang ya, Isaac Newton dan juga Roger Cotes. Nah, ini kenapa kalian itu pusing, bingung gitu ya? Karena sebenarnya satu rumus itu saya deskripsikan atau dipreteli itu asal muasalnya itu dari mana. Padahal untuk menghitung ya udah soalnya mana gitu kan, rumusnya mana dan penyelesaiannya bagaimana, udah itu aja sih sebenarnya. Kalau lebih mudahnya. Ini jangan dulu ke sini, nanti saya pakai yang satu lagi biar mudah. Nah, ini ya metode Newton-Cotes, ada trapesium atau trapezoida atau trapezoidal itu juga. Nah, Simpson 1/3, 3/8. Nah, misalnya ini kan Simpson 3/8, katanya secara teori untuk menghitung ini ya dalam bidang perkapalan. Cuma pertanyaannya iya bagaimana itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut harus cari hasil penelitiannya. Nyari ini ya jurnal. Ada beberapa rumus di jurnal yang tidak bisa kita mengerti karena memang perpaduan metode numerik dengan metode lainnya. Makanya itu yang bikin bingungnya di situ. Yang pasti maksud saya baca jurnal itu baca aja abstraknya, karena di abstrak tersebut sudah ada tujuan dari penelitian itu untuk apa, metodenya pakai apa, lalu hasilnya bagaimana. Kalau untuk rumusnya gampang ya, udah ada. Cuma paling beda penulisan. Makanya kalau baca-baca jurnal itu ada yang implementasi dipadukan dengan metode lain gitu ya, metode yang ada di keamanan komputer misalnya, dan sebagainya. Kalau pure metode numerik aja paling perbandingan metode satu dengan metode lainnya, terus pakai bahasa pemrogramannya, bikin aplikasinya gitu. Entah itu pakai C++, C#, gitu ya, Pascal atau Python. Nah, ini ilustrasi untuk rektangular ya, metode rektangular. Jadi misalnya ada suatu area bentuk seperti ini, tidak beraturan atau bentuk gelombang. Ini seperti puzzle ya, dibentuk persegi gitu.
persegi pertama, persegi kedua, dihitung luasnya. Lalu disatukan, jadilah rumus dari metode rektangular. Untuk trapesium, itu bentuknya trapesium. Trapesium pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga menghasilkan rumus metode trapesium atau trapezoidal. Nah, sedangkan untuk sinfon, ini seperti ini ya. Jadi mengikuti alurnya itu. Kalau tadi bentuknya puzzle-nya itu kotak, terus trapesium. Nah, kalau sinfon dia ngikutin, jadi ngikutin kayak gelombang itu. Oke, kita lanjut ke, oh ini terlalu rumit ya, karena saya tulis asal muasal rumus. Nah, ini kita ke sini aja. Nah, di sini langsung to the point ya. Rumusnya apa? Penyelesaiannya bagaimana? Contohnya gimana? Ini masih pengertian metode numerik. Integrasi numerik, kenapa diperlukan? Nah, karena sering kita menjumpai ini len gitu, udah dipangkatin. Ini kalau di Excel kan tinggal sama dengan len dalam kurung, tanya x-nya berapa gitu ya, lebih gampang. Daripada secara manual, kan kita nggak tahu nih, pangkat x itu berapa. Itu memang tugas-tugas orang-orang matematika. Makanya pas pertemuan pertama itu, struktur dari dari 1 sampai 6 itu teknik informatika tugasnya pada 4, 5, 6, yaitu 4 itu membuat pemrogramannya, membuat aplikasinya, 5 mengaplikasinya, datanya gitu dimasukin, data hasil penelitian di lapangan, 6 evaluasi. Nah, untuk pengaplikasian dan evaluasinya memang membutuhkan ahlinya, membutuhkan pihak lain. Seperti halnya, yaitu metode-metode yang ada di SPK. Kita bikin aplikasinya, studi kasusnya luas. Beda dengan ini ya, metode yang ada di keamanan komputer misalnya. Itu kan langsung ya, keamanan komputer. Itu memang sepenuhnya tugas teknik informatika. Oke, nah ini ya, metode penyelesaian persoalan integral atau integrasi. Ini metode Newton-Cotes. Trapezoida, Simpson 38. Ini Wedel pertemuan selanjutnya ya, pertemuan 8. Nah, ini metode trapezoidal. Ada batasannya ya. Kelebihan dari metode ini yaitu cara penyelesaian sederhana. Jadi, dia tidak setuju ya kalau disebut rumit, karena sederhana. Tetapi metode trapezoidal ini menjadi tidak efektif jika digunakan untuk penyelesaian persoalan integral dengan nilai X atau H. H itu interval, X itu kan batasannya, yang terlalu besar. Karena menimbulkan error yang relatif besar. Menimbulkan error yang terlalu besar ini dari mana? Dari metode analitik ya. Kan untuk membandingkan metode integral itu, bandingkan aja hasilnya dengan metode analitik atau metode Riemann. Tadi apa, Bu? Katanya apa, Ya, Bu? kenapa? Yang mana? apa? Simbol? Itu H, nilai X atau H-nya itu Oh, apa? ini. Interval. Nanti ada di contoh ya. Ini intervalnya. Ntar ada contohnya supaya lebih paham lagi ya.
Oke, thank you pertanyaannya. Kita lanjutkan. Iya, kalau ada yang ingin bertanya, langsung aja open mic ya. Karena kan ini saya full screen nih, jadi nggak bisa lihat chat atau yang tunjuk tangan nggak kelihatan. Jadi langsung aja open mic, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Luas ya. Integral itu memang untuk luas. Luas apapun lah. Kalau memang ada kaitannya dengan luas, penghitungan luas itu, goalnya, tujuannya menghitung luas, boleh dicoba pakai metode yang ada di metode numerik. Bidang datar. Nah, ini ilustrasi, masih ilustrasi. Jadi gini, luas pertama itu, ini kan kalau rumus trapesium, itu kan 1/2, terus garis pendek ditambah garis panjang gitu kan, bisa dibagi 2. Nah, sehingga di sini juga luas pertama itu ini, U0, U1, ini ya. Nah, ini luas pertama nih, rumusnya. H, nah ini ada H-nya. H itu interval, nanti intervalnya bagaimana gitu ya. Ini rumusnya dulu. Lalu untuk luas kedua, sini kan, U1, U2. Luas selanjutnya, ini. Terus aja gitu, sampai selesai. Sampai ini ya, yang diarsir. Ini kan nyari luasnya itu di sini. Ini kan batasannya A, B, ini kan batasan integral. Batas atas, batas bawah, batas atasnya. Nah, sehingga rumus dari trapezoidal atau metode trapezoidal ini ya, hasil dari tadi. Hasil dari L1, L2, L3. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana supaya katanya tadi sederhana gitu ya, mudah gitu. Kita buat tabel. Tabel X, tabel UX atau ini FX ya. Ada yang nulis juga FX. Ada yang nulis juga Y. Karena tabel ini nantinya mau dijadikan grafik. Nah, ini kan sumbu X, sumbu Y gitu ya. Sumbu X, ini apa ini ya. Sumbu Y atau Fx atau Ux. Nah, ini tuh dari mana? Dari soal. Nanti misalkan integralnya, integral nih batas bawah, batas atas gitu ya. Terus ini kan ada tulisan ya di sini sebelum dx. Nah, ini nih. Nih, sumbu X itu di sini ditentukannya. Sumbu X atau disebut juga Fx atau Ux atau apalah, pokoknya selain X aja. Kalau X pasti simbolnya X gitu. Kalau teman-teman dari berbagai sumber gitu nyari teorinya, kadang membingungkannya itu simbol-simbol gini doang, padahal itu juga. Nah, intinya adalah ada rumus, terus ada soal gitu ya, soalnya apa. Bikin tabel, tabelnya untuk apa? Nanti dijadikan ini grafik. Sumbu X berasal dari X. Sumbu Y berasal dari ini, Fx. Nanti kan sini, sehingga kan pertemuan garis gitu ya. Sehingga ini titik gitu kan. Nah, pertemuan garisnya titik. Sehingga nanti ngebentuklah kurva gitu ya. Atau Fx-nya. Nah, kita ke contoh supaya lebih paham. Contoh ini, contoh uraian ya. Kan biasanya kalau contoh langsung integral berapa. Nah, kita coba masukkan ke integral. Nah, kalau disimbolkan ini kan UX itu Fx ya. Artinya di antara simbol integral dan dx. Ini kan integral di sini ya. Nah, pilih ini kan
atas bawah depan gitu ya. Ini bawah depan doang gitu kan. Ini atas bawah depan tapi atas bawahnya ada di depan. Pilih ini aja. Nah, di sini ya fx atau ux-nya itu yaitu x pangkat. Nah, ini pangkat 2. Terus kan di sini dx kan kalau integral kan gitu. Pembatas nih, bahwa integralnya itu udah sampai sini. Lalu kita lihat lagi soalnya gunakan aturan trapezoidal. Nah, ini ya batasan. Batasannya 0 sampai 10. Ya udah tulis ini 0, 10. Untuk variabel biasanya variabel matematika itu miring ya. Nah, soal uraian ini, kalau misalnya dijadikan simbol integral seperti ini. Ini nanti yang akan dijadikan nih sumbu y-nya ya. Yang akan dijadikan sumbu y itu yaitu persamaan atau rumus yang ada di antara integral dan dx. Oke. Nah, tadi penyelesaiannya bahwa kita bikin tabel. Nah, karena di soal tidak ditentukan intervalnya atau h-nya, kita bikin aja satu biar mudah. Ini bebas mau berapapun, cuma karena lebih mudah, karena di soalnya tidak ada, ya udah satu aja. Nah, kita bikin tabel. Oke, kita ke Excel ya. Excel. Kita bikin X terus apa UX ya. UX. Di sini U0 ya. U0. U0. RL plus. Supaya di bawah. Pindah ke sini, paste. Kecilin 12. U ini atau iterasi tadi batasnya itu 0 sampai 10. Oke. 0 sampai 10 ya. Lalu masukkan X. X itu kan tadi batasan ya. X-nya 0 sampai 10. Oke, tulis 0 sampai 10. Kita bikin tabel. Tengahkan. Oke, warna ini. Nah, ini sumbu X dari sini ya, tadi dari batasan. Dari mana sampai mana. Lalu yang UX atau untuk sumbu Y-nya, itu kita lihat soal. Yaitu X pangkat 2. Ini kan X ya, ini X nih. Ya udah sama dengan X pangkat. Pangkat itu ini 2, enter. Udah tarik. Oh, udah dapet. Ini ya, soal X pangkat 2. Coba lihat benar guys. 0, 1, 2, 3 sampai 10. 0, 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Ini ada contoh ininya ya. Rumus Excel. Nah, kalau misalnya ternyata di sini itu bukan X pangkat 2 gitu. Atau di sini kan sering kalau soal kadang ada yang susah ya. Misalnya pangkat X bukan X pangkat 2 misalnya. Kehapus semua. Misal
apa tadi, E pangkat X gitu ya. Ya udah, berarti di semua Y-nya gimana? E pangkat X. E di Excel itu kan eksponensial, EXP ya. XP tinggal X masukin. Kalau misalnya X-nya negatif, ya udah tinggal dikasih negatif. Nah, ini kan udah hasil. Terus kalau misalnya ternyata di sini tuh learn gitu ya. Learn X. Ya udah tinggal di sini sama dengan learn X-nya masukin, enter. Nah, ini ya kan lebih gampang. Oke, kita balik lagi ke tadi. X pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2, enter. Oke, kita sudah dapat tabelnya ya. Kalau sudah dapat tabel, kita jadikan grafik. Cara bikin grafik di Excel bagaimana? Di blok ya, blok. Lalu grafik itu ada di insert. Nah, ini yang gampang. Tinggal kita atur di sini nih. Coba-coba aja. Access berarti menghilangkan angka-angkanya. Akses detail. Detail untuk ngasih ini ya, label X dan Y. Ini titel ini kita hapus aja misalnya. Nah, seperti itu. Terus grid line misalnya kita pakainya yang bawah aja. Nah, ini biar kelihatan, tadi kan kita belajar tentang metode trapezoidal ya, trapesium, biar kelihatan trapesiumnya. Pakai garis bantu. Kita ubah ini X terbesar 16. Ini kita ubah Y terbesar. Terus ini ya, vertikal. Nah, kan lebih rapi ya. Selanjutnya X-nya kan di sini 0, 1, 2, 3, 4. Ini 0. Untuk mengubahnya biar lebih nyata seperti tabel, di blok ya. Di blok diklik sehingga ada tanda ini nih. Nah, garis ini. Lalu pada angkanya diklik 2 kali, double klik, klik. Sehingga muncul format access. Ini batas bawah 0. Batas atas, ini kan 10, bolehlah lebihin gitu ya, 12 atau 11. Ini interval. Kita lihat intervalnya. Dari 1 ke 2 selisihnya berapa? 1 ya. Dari 2 ke 3 selisihnya 1. 3 ke 4 selisihnya 1. Nah, interval dari X ini selalu tetap ya. Beda dengan fx. Beda dengan ini. Jadi sumbu Y itu intervalnya tetap. Kalau misalnya intervalnya 2, sini 0. Sini 2. Nah, ini kayak gini ya. Ini intervalnya kan 2. 6 kurangi 4, 2. 4 kurangi 2, 2. Terus ini 12 kurangi 10, 2. Kalau sini kan intervalnya 10 dikurangi 9, 1. 9 dikurangi 8, 1. Berarti di sini 1.0. Akan seperti ini. 0, 1, 2, 3. Kan lebih mirip ya X-nya. Oke. Nah, selanjutnya untuk Y atau fx. Sama ya, tadi diklik sehingga ada simbol ini. Di blok. Klik, double klik. Ini dari 0 sampai 100. Atau oke, lebihin lah maksimalnya 20. Ini intervalnya, ini kan kayaknya nggak beraturan ya, karena kan X pangkat 2. Sedangkan di Excel, di sini X pangkat 2 bisa tidak? Kalau di bahasa pemrograman mungkin bisa kali ya. Cuma kan ini Excel, ya mungkin itu kekurangannya. Coba
10. Yang penting kelihatan ininya ya, kelihatan bentuk trapesiumnya. Udah nggak apa-apa gini aja. Nah, ini mungkin kekurangan dari Excel. Yang penting adalah si X-nya jelas ya, si X-nya 0, 1, 2, 3 sama ya angkanya. Kalau Y-nya, ya kalau misalnya ininya terpalnya 1 juga, kan panjangnya ke atas tuh. Ini udah gini aja. Oke. Nah, itu ya, grafiknya sudah. Lalu setelah itu, ini penjelasan tadi ya, untuk pengaturan sumbu X, ini pengaturan sumbu Y. Ini juga untuk pengaturan label, label dan garisnya. Berarti yang di checklist itu cuma 2 ya, access detail. Nanti grid line-nya di sini, grid line-nya tadi pilih urutan kedua. Ini grid line-nya yang ke bawah aja. Nah, selanjutnya kalau sudah tabel sudah, grafik sudah, nah, tinggal masukkan ke rumusnya. Nah, kan rumus metode trapezoidal. Nah, ini kan rumusnya. Ini tadi soalnya ya. Soalnya kalau dijadikan simbol integral kan seperti ini. Oke, coba kita masukkan. Masukkan ke sini ya. Jadi gimana? Luas sama dengan ini udah, terus sama dengan tab kasih per 2 per, nah ini per atas bawah per 2, terus di sini bracket ini ya U0 U bawah subscribe 0 udah tambah 2 kurung U1 U2 dan seterusnya. U1 tambah, oke, copy paste aja. Coba U2 U1, U2, U3, ini misalnya titik-titik aja, dan seterusnya gitu ya. Sampai N kurangi 1 itu kan urutan kedua terakhir ya. N kurangi 1. Terus terakhirnya U yang terakhir taruh di paling belakang. N. Nah, gini kan rumusnya. U0, kenapa U2 ya? U0. H per 2 kurung. Itu kurung kali kurung ya. Tapi kadang memang simbolnya itu ada yang seperti ini ya. Bahkan ada yang kurawal gitu. Padahal kalau menurut saya beda ya. Cuma dianggapnya ini tuh kali kurung. Padahal kan di dalam bahasa pemrograman aja beda ya. Antara kurung, bracket, kurung siku, dan kurung kurawal itu kan beda. Misalnya kalau dalam Python kan, misalnya untuk library, untuk tuple, untuk list, kan beda-beda simbolnya. Tapi ini disamain, pokoknya ini tuh kali kurung aja gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita masukkan. Oke, kita copy paste aja. Kita masukkan H-nya tadi 1. H interval 1 ya.
U ke 0. U ke 0, nih lihatnya dari tabel. Nah ini ya, U-nya itu sumbu Y atau fx. U ke 0 itu 0. 0. Sini U ke 1, 1. U kedua atau sumbu Y kedua, ini 4. 4. Terus berapa? 9. 9. 16, 25, 16. 25. 25, 36, 49, 64, 81. Udah ya, kan N kurangi 1. Urutan kedua di terakhir. Nah, yang terakhirnya 100 taruh sini. Nah, yang pertama dan terakhir dia tidak dikalikan dengan 2 ini. Jadi untuk rumusnya ini ada juga langsung itu di sini tuh 2. Jadi nggak dikurungin gitu. 2U1 ditambah 2U2 ditambah 2U3. Kalau ini kan karena semuanya itu ada 2, ya udah dikeluarin, ini kurungin gitu ya. Kan itu ya perkalian kurung itu. Terus ada juga yang U terakhir itu ditaruh di depan. Jadi U0 ditambah UN ditambah baru ini 2 dalam kurung. Tapi intinya sama. Kalau metode trapezoidal itu ini, kita nanti bisa lihat hasilnya. Oke, kita lanjut. Berapa ini hasilnya? Langsung hasil ya, 335. Nah, singkat cerita ya. Singkat cerita 335 hasilnya. Coba aja dibuktikan. Ini kan gini ya. Coba pakai kalkulator. Benar tidak hasilnya? Ini ditambah gitu ya. Tambah. Hasilnya dikali 2. Setelah itu ditambah 0 ditambah 100. Hasilnya dikali dengan H ini 1 ya tadi. 1. Dikali 1 terus dibagi 2. Hasilnya 335. Ini kan ini tuh sama dengan 1/2 dalam kurung berapa ini dikali 2? 3, 6, 6, 7, 760 ya. 760. Benar ini hasilnya? Ada yang hitung? Atau terima jadi aja? Udah benar, Bu. Nah, itu ya penyelesaiannya. Udah. Cuma segitu doang. Tabel, grafik, rumus. Kita coba misalnya ke bahasa pemrograman. Ada yang sudah install ini Jupyter Notebook? Jupyter Notebook. Iya, Python. Kan ada bukunya ya. Tinggal dipraktekkan, rumusnya ada, tinggal memahami dari penyelesaian rumus menjadi bahasa pemrogramannya.
Nah, ini kan integral perbandingan ya, metode analitik. Ini sebagai patokan ya, metode analitik itu. Ini membandingkan metode trapesium dengan Simpson, mana yang lebih bagus. Cara membandingkannya itu bandingkan dengan analitiknya. Errornya gitu, galatnya berapa. Nah, ini tadi X-nya itu, fx-nya atau f-nya, fungsinya X pangkat 2 ya. Mana tadi? Nah, ini X pangkat 2. X pangkat 2. Batasnya 0 sampai 10. Nah, ini ya dijadikan tabel dulu. Ini kan iterasi nih, dari 0 sampai 10. X-nya tadi tabel, mana tabel? Nah, ini U-nya ini ya, U 0 sampai 10. X-nya ini 0, 1, 2 sampai 10. Fx-nya atau Y atau UX ini 149 sampai 100. Nah, sehingga rumus tadi, persoalan tadi kalau dihitung pakai metode eksak atau analitik, hasilnya 1000 per 3. Kalau trapesium 335, benar ya, sama 335. Nah, kalau dihitung pakai Simpson, ternyata hasilnya 3 dengan galatnya 0. Kalau ini trapesium galatnya segini. Jadi lebih bagus mana antara metode trapesium dengan Simpson. Ini galat ini selisih ke metode eksak ya. Jadi ternyata soal tadi lebih bagus diselesaikan metode Simpson ya. Tapi tadi kita menyelesaikannya pakai metode trapezoidal. Atau misalnya teman-teman bisa coba ya. Oh, banyak yang masuk. Yang baru bergabung atau baru gabung lagi yang belum absen, silakan di kolom chat untuk absensinya. Nah, misalnya ini kan apa tadi? Ini kan aplikasi buatan orang lain ya, A to Z Maths. Tadi kita coba hitungan manual kita benar atau tidak. Tadi pakai metode trapezoidal ya. Terus pakai integral, rumus integralnya. Tadi fx-nya itu atau ux-nya atau y-nya x pangkat 2. Terus batasnya dari 0 sampai 10. A-nya atau interval tadi 1. Ini desimal. Hasilnya itu di belakang komanya itu berapa? Tanggal 2. Lalu find. Bu, maaf banyak yang mau masuk katanya, Bu. Oh iya, tadi udah pada masuk perasaan. Ada lagi. Izinkan, oke.
Nah, ini ya, kalau dia bikin aplikasi ini, sama ya hasilnya, 335. Berarti benar hitungan manual tadi. Ini tabelnya, ini. Coba kita gedein. Nah, dia rumusnya ini ya. Nah, ini dia. Jadi, rumusnya metode trapezoidal versi dia, Y0 sampai Y terakhir, atau ini kan Y nih, tapi tadi kita pakainya U ya. Mana tadi rumusnya? Nah, U0 sampai U terakhir. Sama aja, intinya kan U, ya seperti tadi, UX atau FX atau Y. Intinya ini tuh adalah dari sini, dari Y. Kalau di grafik berarti dari sumbu Y-nya. Jadi taruhnya di depan, sama aja kan. Depan ditambah belakang, terus tengah-tengahnya dijumlahkan lalu dikali 2. Hasilnya ini. Ini, nah dia juga pakai simbol ini ya, bracket atau siku. Jadi simbol siku ini apa sih? Kalau masih bingung, ini tuh kali kurung. Bisa aja kalian tulisnya gini. Tulisnya itu jangan pakai kali kurung. Bisa aja. Sama aja kan intinya. Disamain gitu. Meskipun kita kalau belajar bahasa pemrograman kan beda-beda tuh. Simbol array itu pakai ini, terus kalau objek itu pakai kurawal dan sebagainya. Nah itu ya, mana tadi? Nah ini untuk mengecek benar atau tidaknya. Itu untuk contoh pertama sudah. Nah, kita ke contoh kedua. Nah kalau contoh kedua masih pakai trapezoidal, tapi dia udah disediakan tabelnya. Nah kalau ini ya udah tinggal isi ke tabel ini aja. 0, 0,5, 1, itu intervalnya 0,5 ya. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, sampai 4 ya. Ini sampai 4 ya. Nah, X-nya ini. UX-nya atau FX atau sumbu Y-nya udah disediakan juga soalnya 23, 19, 14, 11, 12,5, 16, 19, 20, 20 ya. 20, 20. Sehingga seperti ini ya. Untuk grafiknya. Kita atur lagi aja grafiknya supaya lebih pas gitu ya. Klik. Mana ini? Klik. Double klik. Sehingga muncul ini. Minimumnya kita lihat 0. Maksimum 4. Bolehlah dilebihin. Nah ini intervalnya atau H-nya kita lihat. 4 dikurangi 3,5 kan 0,5. 3,5 dikurangi 3, 0,5. 3 dikurangi 2,5, 0,5. Ini kan selisih-selisih ini menghasilkan 0,5. Nah, itu intervalnya ya. Kita tulis 0,5. Nah, ini kan lebih pas ya. 0, 0,5, 1, 1,5. Ini mirip deretan sumbu X. Oke, close. Lalu untuk Y, pindahkan. Untuk Y-nya, kita klik lagi, double klik. Minimumnya kita lihat paling kecil, 11 atau 10 lah. Maksimum 23.
Misalnya 23, 25. Intervalnya ini kan ambil contoh misalnya dari 20 ke 19, 1 gitu ya. Ke 19 ke 16. Kita ambil coba 2. Ini ya bentuknya. Yang penting kelihatan lah. Udah itu aja. Nah, udah gini aja. Yang penting terlihat ya. Yang penting si X-nya itu udah tepat ya. Kalau si Y-nya tidak apa-apa. Jadi bentuk grafiknya seperti ini ya. Ini kan masih terlihat nih trapesiumnya. Bentuk trapesium ini ke sini. Dari titik ke titik. Atau seperti ini ya. Ini dari 0, 5, 10, 15. Ini berarti intervalnya 5, 5 ya. Tapi tetap X-nya itu sama. Nah, kalau sudah bikin tabel udah. Ini udah. Ini intervalnya ya tadi. Interval ini. Interval atau H ini. Ya ini interval X ini. Selisih X depan. X depan dengan X belakang. Nah, kalau sudah, selanjutnya masukkan ke rumus. Ini kan soalnya ini ya. Kita lihat di sini. Nah, X-nya batasnya dari 0 sampai 4. Kalau disimbolkan dengan integral dari 0, 4. Ini UX. Oke, kita masukkan ke ini rumus dari metode trapesium atau trapezoidal tadi. Nah, masukkan H-nya, ini kan H ini 0,5. Ini U ke 0, U terakhir. Tengah-tengahnya ini tambahkan, disam ya, sum. Dikali 2, tambah. Udah singkat cerita 66,5 kita buktikan ke web tadi ya. Web buatan orang. Nah, ini trapezoidal, tapi kita pakai tabel. Row-nya. Tabel kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Beneran? X-nya dari 0. Ini 0,5. Ini apa? 1. 1,5. 2. 2,5. Ini ada. Fx-nya atau Ux-nya 23, terus 19, 14, 11, 12,5, 12,5, 16, 19, 20. Desimal, hasil di belakang koma. Tadi berapa? Cuma 1 ya. Coba 2 aja. Fine. Nah, ini solusi menggunakan aturan trapezoidal atau metode trapezoidal. Ini tabel. Tadi hasilnya Bu, maaf, masih ada yang belum join, Bu. Masih menunggu ACC. Masih ada, oke. Bentar ya, ini. Ini hasilnya ya, 66,5. Kita lihat, 66,5. Sama ya. Jadi, untuk membuktikannya, kita pakai aplikasi buatan orang aja, coba ngecek. Karena di sini juga tertulis. Nah,
Jika salah solusinya, tanya, coba nih, kasih tahu dia buat perbaikan aplikasi ini. Oke, coba ini, wah banyak banget ya. Ini yang tadi keluar apa memang baru masuk? Baru, Dari Bu. tadi mau masuk, Bu, tapi nggak di ACC. Selatan katanya. Baru masuk ya. Oke. Lanjut ya. Nah, tadi sampai mana? Sampai sini. Kita kembali ke nah, tadi ya metode dari trapezoidal. Sekarang bagaimana metode Simpson? Karena ini satu family gitu ya. Metode Newton-Cotes kan judulnya. Metode Newton-Cotes. Newton-Cotes itu ada trapezoidal, Simpson 1/3, Simpson 3/8. Jadi penyelesaiannya sama, yaitu sediakan tabel, lalu bikin grafik, hitung rumus. Sudah. Nah, ini pengertiannya. Di sini kita bisa lihat tetap ya harus integral tertentu, ada batasnya gitu. Kan menghitung luas, tapi luasnya ada batasnya dong, biar bisa dihitung. Cuma kekurangan dari metode Simpson 1/3 ini untuk mencari nilai integral tabel genap ya, bilang genap. Jika n-nya itu genap. N itu berarti tadi apa? Batasnya ya. Oh, ini nih n ada. Batasan, kan integral nih, integral. Batas bawah, batas atas. Jadi n-nya ini harus genap, bilangan genap. Sebab tidak menimbulkan error yang besar. Oh, seperti tadi kan 0 sampai 10 gitu ya. 10 itu kan genap, makanya tadi ketika dibandingkan dengan metode trapezoidal, dia lebih bagus Simpson 1/3 ya. Tadi pas ke Python, aplikasi Python. Keuntungan metode ini sederhana. Nah, lagi-lagi sederhana ya. Jadi kalau ada yang bilang pusing, gimana ya? Karena secara teori katanya sederhana. Luas bidang yang dihasilkan merupakan gabungan beberapa titik fungsi. Oke, kita lihat langsung aja. Ini ilustrasinya. Dari U0 ke U seterusnya lah. Nah, luasnya itu dihitungnya, satu luasannya itu dari U0 sampai U2. U0, U2, berarti sini ya. Jadi satu segmen atau satu partisinya itu ini 3 titik ya. Kalau tadi trapezoidal itu segini ya. Jadi 2 titik. Kalau ini 3. Ini untuk L1. L2. Ini dari U2 di sini sampai 4 nih. Ini U4. Udah aja terus gitu 3 titik. Puzzle gitu ya sampai terakhir sampai sini. Dan seterusnya sehingga menghasilkan metode Simpson rumusnya ini. H/3, kalau tadi H/2 ya. Nah, terus di sini juga ada pengalinya itu ada 4 nih. Ada 2. Kalau tadi 2 doang pengalinya. Cara penyelesaiannya bagaimana? Pertama, bikin tabel. Tabel X, tabel UX atau Y atau FX misalnya. Atau Y untuk menghasilkan ini grafik di dalam bidang Cartesius. X ini. Nah, langsung ke contoh. Ini ada kurva dengan titik-titik ini, tabelnya ini. Kita coba ke Excel. Titik-titiknya ini Uno, ini sama ya. Jadi pakai studi kasus atau soal
yang diselesaikan dengan metode trapezoidal tadi. Ini sama 23. Cuma di sini kita selesaikan pakai Simpson 1/3. Ini juga sama. Nah, tinggal langsung ke sini. Nah, ini kan simbol dari integralnya. Batas bawah nih. Batas bawah, batas atas. H-nya dari mana? H-nya kan interval. Ya udah, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa selisihnya, dan ternyata selisihnya sama, dan memang sama. Nah, masukkan ke rumusnya. Rumus Simpson 1/3 itu ini. Sama seperti tadi ya, seperti metode trapezoidal. Kalau dimasukkan ke ini kan, coba kita copy paste. Luas. Tadi 0 sampai 4. 4, ininya UX ya. UX, X-nya di bawah ya deh. X. Terus rumusnya H/3. Cuma bedanya di sini kan 0, terus ini, nih kalau dilihat di sini kan ini U tetap sama. Bedanya di mana? Ini ganjil ya. Ganjil nih. U1, U3, dan seterusnya ganjil. Kalau yang ganjil dijumlahin, lalu dikali 4. Kalau yang genap dijumlahkan, lalu dikali 2. Kita coba lihat. Ini rumusnya H/3. H/3 0, di sini copy paste dulu. Copy paste. Nah, di sini kan 4 nih, 4. Dimana U yang ganjil tuh di sini. Ganjil. 1, 3, terus 5, dan seterusnya sampai N kurangi 1. Terus kalau yang dikali 2, genap. 2, 4, 6, dan seterusnya sampai N kurangi 2. N kurangi 2. Terus N-nya di sini. Oke, kalau kita ke sini kan, H-nya tadi 0,5 ya. H-nya 0,5 dibagi 3. U ke 0. Lihat tabel. U ke 0. U itu, lihat ini ya. Nah, ini. Jangan lihat yang atas. Bukan X-nya yang dimasukin. X-nya itu kan batas. Nah, yang dimasukin ke dalam rumus ini. Jadi, U ke 0 itu 23. 23. Ini 4. Aku paste dulu. 4, U ke 1. U1, 19. 19. U ke 3, ganjil ya. U ke 3, 11. U ke 5, 16.
5, terus ke 7, 20. Kan 20 ini N kurangi 1 ya. N itu kan ini nih, terakhir, dikurangi 1. Ini kan ganjil. Nah lanjut, untuk yang genap, U2, 14, U4, 12,5, 12,5, U6, 19. Kita lihat ini, N kurangi 2. Berarti N kurangi 2. Sampai ini ya, sampai 6 ini. Sampai 19. Karena yang terakhir ini kan, yang terakhir, N terakhir 20 ditaruh di sini. Ini hapus. Ini kalau misalnya dijadikan, ini hapus saja. Ini kan tadi, kalau misalnya nggak mau pakai simbol bracket, siku ya, tanda kurung siku, bisa pakai kurung buka kurung tutup seperti biasa. Ini hapus saja. Nah ini kan hasilnya 66,3 ya, singkat cerita 66,3. Jadi soal tadi, satu soal, kalau pakai Simpson 1/3, dia hasilnya 66,3. Tapi kalau pakai trapezoidal, dari mana trapezoidal? Ini ya, 66,5. Ini beda ya. Nah, kalau ditanyakan bagusan mana soal ini, pakai rumus trapezoidal atau Simpson? Nah, harus dihitung metode analitiknya. Seperti contoh tadi ya. Seperti contoh ini nih. Analitiknya berapa, trapesiumnya berapa, Simpsonnya berapa. Nanti trapesium selisih dengan analitik berapa, ini berapa. Jadi bisa dilihat yang bagusnya mana. Nah, ini Simpson 1/3. Nah, ini 63. Coba kita buktikan ini benar tidak perhitungannya. Kita masuk ke sini, a2zmath.com. Kita pilih Simpson 1/3. Terus tadi apa, tabel ya? Ini kan soalnya nih tabel, berarti kita pilih tabel. Oke, ini udah tabel. Row-nya ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 benar. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Terus fx-nya atau ux-nya 23. 19. Udah ada ya? Kan nggak kelihatan. 14. Harus ditulis dulu. 14. 11. 12,5. 16, 19, 20, 20, 20, 20, 20. Desimalnya belakang koma berapa? 2 aja. Fine. Next. Enam per 3. Sama ya hasilnya 66,3, 66 per 3 lagi. 66,3 berarti benar.
Ini bisa ya, keren ya aplikasi ini. Ada 5 metode. Coba kita lihat build with ya. Kalau kita, teman-teman pasti udah tahu ya. Untuk mengetahui web orang itu pakai framework atau bahasa apa. Ini ya, dia pakai software. Ini kayak simbol Adobe ya. Nah, ini bahasanya dia pakai ASP.NET. Ada yang pernah belajar tentang ASP.NET atau di tempat kerjanya pakai ASP.NET? Punyanya Microsoft ya. Sama seperti Visual Basic gitu ya, Visual Basic.NET. Ini aplikasinya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan tentang metode trapezoidal dan juga metode Simpson 1/3. Sebelum kita lanjut ke sini, yang PKM, siapa yang PKM ya? Cirapi ya? Rapi apa apa? Kelas ini ya? Apa kelas mana? Iya Bu, di sini. Kelas ini ya. Ada yang ditanyakan atau kita lanjut? Berapa menit lagi kita? Bu, maaf banyak yang belum di ACC. Oh, masih ada yang di luar. Iya, masih ada. Masih menunggu. Jangan di luar, udah malam, masuk. Izinkan semua. Masih ada yang di kantin, Bu. Di kantin. Oke, udah ya pada masuk. Kita ke Simpson 3/8. Sama ya, cara penyelesaiannya itu sama. Cuma kita bisa lihat di sini apa kata dia, keterbatasannya apa? Kelipatan 3. Kelipatan 3. N-nya kelipatan 3, ini batas akhirnya itu kelipatan 3. Kalau 3/8, Simpson 3/8. Kalau tadi kan Simpson 1/3 itu hanya untuk bilangan genap ya. Keuntungan. Nah, sederhana katanya. Ini ilustrasinya, jadi satu luasan itu atau satu partisi atau satu segmennya itu U0 sampai U3. U0 sampai U3. Nah, tadi kan katanya kelipatan 3 ya. Ini sini. Berarti dia berapa titik? 1, 2, 3, 4 ya. Kalau tadi Simpson 1/3, dia 3 titik ada. 3 titik aja. Ini 3, 4. Nah, seterusnya berarti ini 0 sampai 3 itu kan. 3 sampai 6. Berarti kalau L3 misalnya L3 berarti di sininya 6 sampai 9 ya. 6, 7, 8, 9. Ini dan seterusnya. Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sampai sini. 1, 2, 3, 4 sampai sini. Ya puzzle gitu ya. Luas pertama, luas kedua, luas ketiga, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan rumus ini. Ini rumus Simpson 3/8. Nah, bedanya di sini ya, pembaginya. Kalau tadi Simpson 1/3, dia dibagi 3 ya di sini. 1/3. H/3. Kalau ini 3/8. Sini. Lalu bedanya lagi kalau tadi 4 ya. 4 terus ganjil genap gitu. Kalau ini dia ini kelipatan 3-nya ya di sini. Kelipatan 3. 1, 2, 4, 5. Oh, ini kelipatan 3, terus di sini kelipatan 3 ditiadakan ya. Kan 3 nggak ada nih.
Ini pasti 6 nggak ada di sini. Itu 9 nggak ada di sini. Karena dia ada di sini, dikalikan. Jadi nggak double ya. Kan intinya U1, U2, U3, dan seterusnya itu ya. Tinggal dibagi, apakah dia dikali 3 atau dikali 2. Nah, kalau di sini ternyata yang U kelipatan 3 itu dibagi 2. Kalau U sisanya dibagi 3. Kan harusnya di sini U3, ternyata dia dikali 2. Ini U6, berarti di sini U9, U seterusnya berapa? 12 ya. Seterusnya, ya pokoknya kelipatan 3 aja. Kalau ini sisanya. Yang tidak kelipatan 3-nya taruh di sini. Nantinya dijumlahkan, lalu dikali 3. Ini awal akhir seperti biasa ya. Awal akhir itu tidak dikalikan, tapi langsung dijumlahkan. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Ya sama, bikin tabel. X, Y, tabel. Ini contohnya ya, sama ya tadi, tinggal dimasukkan aja ke Excel ya. Ini X-nya gitu kan. Lalu ini untuk sumbu Y-nya, atau Fx, atau Y gitu ya. Terus H-nya gimana? H itu apa tadi? Tinggal ini dikurangi ini berapa, ini kurang ini berapa. Pasti sama. Nah ya, singkat cerita, ini grafiknya, ini kan dimasukin. Oh, ini batas bawah, batas atas. Batas bawah, 1, batas atas 2,8. Ini ya, batas bawah 1, batas atas 2,8. Ini tinggal dimasukin ya, U0 tadi berapa gitu kan. U0 itu kan ini nih, kalau di tabel, nah ini. Intinya, nah ini ya H-nya ternyata, interval. Intinya adalah kelipatan 3, taruh di sini, sisanya taruh sini. Awal akhir, taruh depan, belakang. Nanti kan gampang tinggal ditambahin, dikali 3, ditambahin, dikali 2, lalu tambah-tambah. Hasilnya ini dikali dulu ya, 3 dikali 0,3, lalu hasilnya dikali sini dibagi 5. Akhirnya hasilnya 5,7 sekian. Untuk membuktikannya di tabel tadi aja, di tabel, di web tadi ya, kan ada tuh, dia ada. Nah, ini biar seru ya. Latihan. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan seperti tugas struktur sebelumnya ya. Pas UAS terakhir dikumpulkan, taruh atau upload di tugas struktur 7 berarti ya sekarang. 7. Untuk yang NIM-nya ganjil, kerjakan nomor 1, NIM genap kerjakan nomor 2, NIM 0 kerjakan 3. Gampang ya.